Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita sudah ada 10 orang. Pak Nugroho, Pak Yusuf Abdullah, Pak Rasid sudah, Pak Abeng, Pak Dedi, Pak Arif kemana Pak Arif? Pak Arif nggak ada ya? Binto, Pak Riz, Muhajul. Oh ada Pak Arif, Imam Arif. Ya benar, bukan yang Cirebon bukan? Oke, kita ini aja ya. Eh, kita langsung dan kita lanjutkan masalah, bukan masalah sih, materi kita sebelumnya. Jadi gini, ini agak beda ya. Mungkin Pak Arif udah tahu lah caranya. Kalau model yang bukan guru digital, artinya kan kita mainnya apa yang perlu itu yang kita pakai kan gitu, ya. Apa yang perlu itu yang kita gunakan. Nah, tapi kalau kita nanti sebagai guru digital, itu benar-benar kita harus tahu semua, kita harus tahu pelajari semua dari A sampai Z. Artinya fitur atau menu apa sih yang ada dalam WSP itu, ya kan? Dan itu harus kita tahu semua. Kita tahu dan kita bisa praktekkan. Makanya dari sebelumnya, pertemuan sebelumnya saya sarankan supaya dipraktekkan. Karena gini, pada saat nanti Bapak Ibu ditunjuk sebagai apalah ya sebenarnya seperti saya lah gitu ya, narasumber atau yang ngajari atau yang melatih lewat Zoom, terus tiba-tiba ada pertanyaan pertanyaan yang lebih ke teknis yang ada di dalam WSP. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mengerti kan agak repot. Yang artinya contoh di sini. Makanya kemarin kita mulai dari awal sampai terakhir. Ini udah kita bahas semua. Kita lanjut ke sini ya master data. Nah di master data juga itu ada menu-menu yang eh, harus kita pelajari ya. Walaupun nanti gini, walaupun nanti saya sedikit agak tidak tidak semua contoh seperti kemarin kan saya tidak mengajarkan dulu masalah eh, meta SEO yang bagian sini. Nah, ini nanti ini kan sebenarnya sih udah ya, udah. Terus sitemap belum. Sitemap saya belum ajarin, robot juga belum karena itu nanti ya. Nanti kita tahu. Nantinya itu kapan ya. Contoh di robot ini kita ada di sini fasilitas untuk membuat sitemap. Sitemap itu apa? Ya, sitemap itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti buku ya. Seperti buku di dalam buku itu kan ini kenapa? Ini kenapa Pak Yusuf? Maaf itu tampilan apa Pak? Yang mana Pak? Maksudnya? Jadi Pak Yusuf minta tolong apa tadi? Ini. Nah, ini tampilan untuk robot ya. Robot itu nanti di sini ada sitemap. Sitemap itu tadi fungsinya buat kalau kita dalam sebuah buku ada namanya daftar isi ya. Fungsi daftar isi ini di dalam sebuah buku itu apa? Ya. Fungsinya itu adalah eh, untuk memudahkan pencarian, ya, memudahkan pencarian kalau kita mau baca buku dengan judul dan subjudul tertentu. Nah, sama juga sitemap di dalam website ini juga dibuat seperti daftar isi yang tujuannya adalah agar memudahkan sang robot Google pada saat dia mau crawl ya atau dia mengunjungi atau bahasa biasanya disebut merayapi ya pada saat dia mau merayapi dia udah baca dulu daftar isinya atau sitemapnya itu akan sangat memudahkan bagi robot Google gitu. Makanya itu perlu kita buat sitemapnya tapi catatannya gini, sitemap ini bisa kita lakukan syaratnya adalah jika jika postingannya sudah banyak atau jika eh, postingan kita itu sudah banyak yang terindeks.
Arti banyak itu ya mungkin sekitar bisa dibilang ya 50 atau 100 sekitaran segitulah. Tapi itu nanti tetap kita pelajari. Walaupun nanti Bapak Ibu kan kemarin baru 3 postingan ya. Tapi nggak apa-apa nanti kita pelajari. Oke. Nah, sekarang gini. eh, untuk mungkin Bapak Ibu kalau buka website sendiri, ini isinya seperti ini tidak ada kosong ya. Isinya hanya 3 baris ini. Nah, 3 baris ini mungkin sudah saya jelaskan, saya ulang lagi. Itu dalam menu robot ini adalah perintah ya yang kita berikan kepada robot Google ya, yang kita buat perintahnya ke dalam robot Google supaya kita batasi robot Google itu kita batasi. Nah, contoh gini, kita buat di sini. Untuk yung usernya, your robot Google boleh masuk ke semuanya. Tapi di sini kita pakai disable di disenable ini. Jadi untuk folder TGI garis datar bin, robot Google tidak boleh masuk sini. Ya. Kemudian untuk panel MS, ini juga kita batasi supaya robot Google jangan masuk ke sini. Ya. Ini perintahnya seperti itu. Jadi maksud saya nanti bagi Bapak Ibu yang punya seperti ini, jangan ada yang dikutak-katik dulu, artinya dikurangi satu begini. Itu nanti jadi kurang bagus. Jadi tetap biarkan aja dulu. Nah, sekarang kita mau coba kalau Bapak Ibu sudah posting banyak, kita coba menggunakan sitemap ya. Kita gunakan sitemap. Nah, sitemap di sini ada robot. Nah, ternyata di sini sitemapnya masuk ke dalam robot. Artinya, kalau model seperti ini, berarti tadi sudah kita sebutkan bahwa bagian folder ini kita batasi, robot Google kita batasi tidak boleh masuk. Yang panel MS juga tidak boleh masuk. Nah, kita minta kepada robot Google supaya untuk sitemap ini, ya, artinya kalau bahasa dalam buku, katakanlah ini bab 1, ya. Untuk bab 1 boleh masuk, bab 2 atau produk 2 kelompok 2 ya. Katakanlah ini pengantar. Ini pengantarnya boleh dimasuk robotnya. Kemudian produk 1 boleh masuk. Nah, mungkin nanti kalau produknya udah banyak, di sini pun akan banyak produk 1, produk 2, produk 3, produk 4 gitu ya. Nah, saya ambil contoh salah satu yang mungkin yang sudah pernah ada ya, yang sudah pernah ada seperti itu. Jadi biar kelihatan aja, biar kelihatan seperti apa nanti bentuknya kalau seandainya Bapak Ibu membuat statement yang apa dengan produk yang sudah banyak. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini saya punya sudah ada 17 bab seperti itu aja ya, biar lebih gampang memahaminya gitu. Jadi ini sebenarnya pengelompokan produk-produk kita, postingan-postingan kita, dia dikelompokkan sebanyak 17 kelompok. Nah, di dalam kelompok kelompok itu masih ada lagi kelompok-kelompok lain. Contoh, kalau di daftar isi, di bab 1 atau di bab 2 itu kan masih ada lagi bab 21, bab 22, bab 23. Ada ada pengelompokan di dalam lagi. Nah, itu sebenarnya tidak perlu kita tahu seperti apa sih isinya gitu ya. Karena biarkan aja sistem yang bekerja dan robot Google yang masuk. Oke. Nah, nanti seperti itu. Nah, kita coba tes. Tapi mungkin kalau yang Bapak Ibu mungkin dapat 1 ya kalau postingannya cuma 1, apa kemarin 3. Nah, caranya gini, bagaimana cara membuat sitemap-nya? Ya, sitemap yang tadi seperti ini. Ya, caranya gini. Bang kreatif. Ya, gimana Pak Suminto? Oke, mohon maaf saya tutup dulu ya. Nah, caranya gini, ketikan di sini nama domainnya, kemudian terakhir slash sitemap, ya,
slash site map, atau sorry, ada C di sini. C site map titik PHP. Nah, ini perintah untuk membentuk sitemap-nya, atau ini perintah untuk membentuk daftar isi apa? Daftar isi dari website kita yang ini, ya. Perintahnya seperti ini. Enter. Nah, nanti dia membentuk seperti ini. Ya, ternyata baru dibentuk search satu XML, kemudian dia bentuk produk satu XML. Nah, baru dua ini. Dan ini, dua file ini akan didaftarkan atau dimasukkan ke dalam robot, ya. Robot kalau secara file dia masuk ke dalam file robot TXT, tapi secara sistem dia masuknya ke sini. Nah, ini udah masuk, ya. Nah, setelah ini kita simpan. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa kita harus buat sitemap? Ya tujuannya gini, supaya nanti pada saat pencarian si robot Google masuk, atau dia crawl, atau dia merayapi website kita, dia tinggal membaca ini. Jadi tidak akan susah dia masuk, atau tidak akan lama dia masuk ke dalam website kita. Dia akan lebih cepat membaca lewat sini. Oke. Nah, kemudian lanjutannya, setelah ini terbentuk, ya kita simpan aja. Kemudian nanti di dalam GSC, kita udah belajar GSC ya, Google Search Console. Jadi istilahnya kita sebut GSC aja biar gampang. Nah, buka Google Search Console, masuk ke sini seperti kemarin ya. Nah, di sini kita buka nama domain kita, Podo Laku nih. Oke. Nah, di sini ada, di dalam menu GSC ini ada peta situs. Nah, klik peta situs, atau nanti karena Google Chrome saya itu berbahasa Indonesia, nanti mungkin di tempat Bapak Ibu kalau berbahasa Inggris tulisan ini sitemap, namanya sitemap, ya. Bukan seperti ini. Kalau bahasa Indonesia pakai peta situs. Nah, klik sitemap atau peta situs. Nah, kemudian nanti si GSC-nya minta, dia minta yang mana yang mau dibuat sitemap-nya. Nah, kita isi ini. Ini kita isi, apa yang kita isi? Nah, kita isi ini adalah dari robot yang sudah terbentuk tadi. Ya, robot yang sudah terbentuk ada di sini nih. Ya, seginiin aja. Nah, ini kan robot sitemap yang sudah terbentuk. Tapi hati-hati dilihat bagian ininya nih. Dia minta setelah HTTPS nama domain ada slash, lanjutannya apa kan gitu. Jadi artinya kita tidak perlu lagi ngasih yang bagian HTTPS nama domain. Yang kita kasih lanjutannya aja. Jadi ini nggak perlu dikasih. Yang perlu itu adalah mulai dari tulisan sitemap sampai XML. Ini kopikan, kemudian masuk ke peta situs. Nah, ini pas di sini. Oke, kemudian kita kirim. Nah, peta situs berhasil dikirim, tutup. Itu yang pertama. Ini nggak apa-apa ya, nanti tulisannya error, itu dia lagi membaca, nanti tiba-tiba sukses gitu. Tunggu aja. Nggak ditunggu juga, langsung aja kita ambil yang kedua boleh. Kopikan lagi yang kedua, copy yang kedua, ya, baru taruh di sini lagi. Mana sih? Nah ini, kopikan lagi yang kedua, paste, kirim. Nah, sudah terkirim. Nah, ini nanti, ya, itu sebenarnya nanti tunggu aja si dia si GSC-nya mungkin lagi membaca, biarkan aja. Nanti ini berubah jadi sukses. Nah, bisa jadi ini gagal kalau tandanya isi atau website Bapak Ibu belum ada isinya, baru dikit banget gitu ya.
Bisa aja seperti ini gagal, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi, boleh nggak diulang lagi? Bisa. Makanya saya katakan tadi, bagusnya sitemap ini kalau sudah terbentuk. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan lainnya adalah jika seandainya kita punya 200 postingan, ya, kita punya 200 postingan. Apakah 200 postingan itu harus kita inspeksi atau kita daftarkan ke Google? Nggak perlu, ambil aja setengahnya, ya. Yang perlu kita inspeksi setengahnya, semakin banyak semakin berkurang. Artinya gini, kalau seandainya postingannya 1.000, berarti kita inspeksi ya 250 aja, ambil seperempatnya aja, ya. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau kita inspeksi seperempatnya, nanti selebihnya itu udah tugas robot Google yang merayapi. Karena apa? Karena sudah kita masukkan dalam sebuah sitemap, ya. Jadi dia nanti langsung menelusuri website kita dengan postingan yang lainnya berdasarkan sitemap yang udah kita buat seperti ini, ya. Artinya kalau dalam buku kita tidak perlu mendaftarkan semua isi buku, ya tinggal kasih aja daftar isinya, orang udah tahu isinya apa. Oke, itu bagian sitemap. Itu sebenarnya gini, ada ya gini memang betul. Kenapa tidak apa script sitemap ini kenapa tidak masuk ke dalam sini? Kan gitu. Kok tulisannya sitemap tapi isinya bukan sitemap yang kita bentuk. Nah, ini dibuat di sini karena apa? Ini berfungsi kita berfungsi adalah supaya robot, ya. Ini robot itu artinya robot Google, ya. Robot itu mengunjungi apa yang ada di dalam sini. Nah, kalau seandainya kita buat di sini, berarti pada saat robot Google datang, dia tidak akan membaca. Karena yang dibaca bagian sini doang sama robot Google. Ini nggak bakal dibaca, ya. Nah, ini biarkan aja gini, ini script untuk sitemap-nya. Biarkan aja, jangan diganggu. Oke, oke, kita lanjut. Kita ke master data. Eh, untuk SEO hal kartu digital kita jangan isi dulu. Ini belum belum apa tidak kita gunakan. Kemudian menu. Nah, menu di sini itu berfungsi jika seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan menu di dalam eh, websitenya. Contoh di sini kan ada menunya beranda, ya, ada profil, ada artikel. Terus saya mau nambah lagi nih, saya pengennya ada galeri gitu, ya. Ya, boleh kita tambahkan lewat sini menu, terus input. Nah, cuma nanti perlu diperhatikan adalah urutannya. Ya, sebelum kita mulai, perhatikan dulu urutannya. Kita tahu bahwa urutannya tadi adalah eh, be- pertama itu beranda, profil, dan artikel. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah pertama, nomor satu beranda, kemudian nomor dua profil, nomor lima artikel. Artinya tiga dan empat masih bisa diisi. Atau kalau seandainya Bapak Ibu ingin, saya pengennya kan urut aja satu dua tiga. Nah, ini boleh edit aja, ya. Ini diedit aja jadi nomor tiga gitu. Nah, supaya eh, biar rapi aja sih sebenarnya. Tetap sama, isinya sama. Nah, kita mau nambah nih urutan keempat, saya mau buat galeri gitu, ya. Tinggal ini ditambahkan input menu. Nah, nama menunya apa? Galeri. Contoh, ya. Nah, oke, baru pilih dua menu bawah slider, ya. Kemudian kalau kita mengisi gambar, boleh diisi, tapi boleh juga tidak diisi. Nah, kita ambil contoh aja, seandainya ini gambar diisi,
apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian image alt ya. Image alt ini kita harus menggunakan keyword ya, alternatif untuk keyword. Jadi keyword itu tergantung produknya mau dipakai produk apa. Nah, karena ini galeri ya tetap aja kita pakai galeri. Nah, kemudian isi kontennya diisi boleh, boleh diisi, boleh tidak. Nah, tinggal ini kita pakai nomor 4. Katakanlah diisi seperti ini, submit. Nah, kita tambah di sini. Oh ya, tadi rencananya bukan di sini ya, di sini di atas. Oke, kalau di atas berarti mana menunya? Kalau di atas berarti kita pakai ini ya, tergantung ya. Jadi kita boleh ada dua posisi menu barnya. Kalau kita mau pakai di sini berarti yang kita pakai adalah bagian sini, menu atas slider. Tapi kalau kita buat apa istilahnya ya, bertingkat ya kita pakai yang menu bawah slider, pakai dua ya. Kemudian coba kita lihat hasilnya. Nah, artinya waktu kita klik galeri, isinya akan muncul seperti ini. Apa itu adalah apa yang sudah kita masukkan di sini. Ada gambar, ada konten, ya. Nanti kontennya bisa diisi, ya. Seperti ini kontennya kan ada di sini nih. Nah, itu menu yang pertama. Nah, kita buat menu yang kedua. Jika seandainya Bapak Ibu, sorry kita rapiin aja ya. Kalau bisa jangan huruf kecil semua karena menu di sini besar semua. Jadi kita pakai ya, hanya masalah rapi aja. Boleh nggak huruf besar huruf kecil bebas ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi menu ya. Kalau seandainya kita taruh di bawahnya, sebenarnya sih sama aja fungsinya, cuman posisinya aja yang beda. Kita buat menu boleh. Jadi tadi ada menu yang pakai gambar dan pakai konten. Nah, kita coba sekarang menu tanpa gambar dan tanpa konten. Nah, katakanlah ini menu satu ya. Nah, kita pakai yang menu bawah slider. Nah, ini nggak perlu kita isi. Nah, itu tadi 4 kita pakai 5 boleh. Apa tadi? Oh, kontennya tidak boleh nol. Konten tidak boleh nol, ya kita pakai ya isi aja apa titik gitu ya. Kalau seandainya tidak mau diisi gitu, kasih aja titik biar nggak kelihatan juga gitu. Nah, ini untuk menu di sini ya. Tapi kalau seandainya seperti tadi, saya pengennya di menu satu itu harus ada gambar, ada konten ya berarti tinggal kita isi aja. Bagian sininya kita isi. Ada gambarnya, ada kontennya gitu. Nah, itu bebas ya, bebas mau diisi apa. Oke. Nah, kalau ini tadi tambahan menu yang ada gambarnya dan ada kontennya. Nah, untuk menu ini tadi kita buat tanpa gambar dan tidak ada konten. Nah, tujuannya apa? Nanti tujuannya bisa aja kita pakai menu satu ini buat landing page di sini. Bisa kan? Jadi nggak perlu diisi. Nanti kita buat landing page doang. Ya, nanti landing page kita pelajari. Ya, itu dulu. Nah, oke. Masuk ke menu sudah. Kategori kemarin sudah kita pelajari. Widget juga sudah. Atas header, ini juga sudah kita pelajari. Atas header itu bagian ini ya. Jadi header itu ini. Jadi Bapak Ibu supaya ini jangan lupa header itu ini ya bagian biru yang pertama menu ini bagian menu.
Jadi kalau di sini ada istilah atas header, berarti kita yang mau kita isi itu di atas dari menu ini. Kemudian ada lagi di bawah header, atas bawah. Nah, bagian bawah berarti yang mau kita isi adalah bagian tengah sini nih, yang putih. Nah, apa yang bisa kita isi di sini? Yang bisa kita isi, kita coba aja langsung bawah header, macam-macam ya, banyak macam bisa kita isi. Nah, caranya pilih bawah header, input konten. Ya, ya tinggal nanti di sini kontennya kita isi apa boleh bebas. Mau diisi gambar, mau diisi tulisan, ya bebas. Cuman kalau saya baiknya ya, sebaiknya kalau kita mau ngisi bawah header, isilah eh, konten yang ada wajib ya, wajib ada keyword ya, wajib ada keyword. Contoh gini, saya kan, aduh ini punya siapa nih? Kemarin kita kan punya itu ya, eh, mana? Jasa yang pengantin itu loh, jasa seserahan ya, seserahan ya. Nah, itu biasanya kita pakai di sini jika produknya satu niche. Contoh, di website kita ini kita jualan tentang paket umroh, jadi semuanya umroh. Nah, ini boleh kita isi. Isinya apa? Ya tentang umroh juga. Tapi kalau seperti ini, ya modelnya, produknya banyak, ya nggak bisa juga kita isi di sini satu produk. Artinya tidak bisa mewakili hanya satu produk untuk semuanya. Nah, cuman kita butuh praktek bagaimana cara mengisi yang bagian tengah sini. Tinggal sama ya, bawah header, tambah atau input konten, tinggal diisi kontennya. Kontennya boleh macam-macam. Pertama, boleh saya pakai tulisan ya. Tulisan ini akan tampil di bawah header. Oke. Nah, boleh tulisan, boleh juga gambar. Gambarnya kita ambil dari image yang ini. Pilih image, browse server. Nah, ini kebetulan tidak ada belum ada gambarnya, jadi gambarnya kita harus upload dulu. Ini saya simpan dulu ya. Nanti, nah kita ngupload dari ini upload multiple gambar. Jadi semua gambar-gambar yang mau kita gunakan, tidak apa, yang mau kita gunakan secara bebas ya, itu kita pilih uploadnya dari multiple gambar ya dari sini. Nah, kemudian nanti kita pilih file mana aja atau gambar mana aja yang mau kita upload. Katakanlah gambarnya, dan ini gambarnya bisa lebih dari satu yang kita upload. Mau 10, 20 bisa. Tapi di-uploadnya per ya, di-uploadnya per 10. Contoh nih kita mau upload 20, jadi dua kali 10 pertama, baru ambil lagi 10 kedua gitu ya. Nah, kita ambil contoh saya mau upload kemarin apa ya? Seserahan itu. Mana seserahan? Kita cari aja seserahan yang baru nih. Seserahan pernikahan. Kita cari gambar yang lain aja, biar rame. Nah, katakanlah ini. Ya, pakai, ayo, mulai lembat. Jadi gini, dibiasakan, kalau kita membuat gambar, nama file gambarnya itu harus keywordnya ya. Jadi nama produknya lah gitu langsung. Tapi tidak boleh ada spasi. Kalaupun seandainya kata pertama dengan kata kedua harus kita pisahkan,
Berarti di tengah-tengah sini kita kasih garis. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya kan foto seserahan pernikahan bisa banyak, Pak. Ya, kalau mau banyak, belakangnya ditambahin 01, 02, 03, terus gitu ya. Ini saya pakai yang 02 dulu. Oke, nah kita upload multiple gambar. Pilih file. Nah, ada tadi di dalam di download ini, seserahan pernikahan. Open. Nah, dia ada di sini udah masuk ya. Nah, artinya kalau di sini sudah masuk, berarti nanti pada saat kita ngambil konten, apa? Pada saat buat konten dalam ada gambar, file ini sudah ada, sudah terbentuk. Nah, tadi kita pakai bawah, atau sorry, bukan bawah ya, atas header. Nah, atas header, nah artinya tadi gini. Oh, bawah header ya, atas header sudah ada. Ini kita edit, tadi yang kita gunakan. Artinya tadi saya mau jelaskan gini. Di sini boleh tulisan, boleh gambar. Berarti gambar kita tinggal klik tombol image, browse, ya. Tinggal pilih gambar yang mana. Karena cuma satu ya pilih satu. Cuman di sini hati-hati mainnya. Untuk width-nya sama height, ini tidak bagusnya jangan diisi. Bukan nol ya, tapi dihapus saja. Supaya dia nanti gini, kalau seandainya Bapak Ibu paham dengan ukuran gambar, mungkin boleh. Yang saya takutkan gini, ukurannya dibuat kira-kira atau mungkin malah sembarangan atau tidak tahu, diisi contoh 300 di sini. Nah, takutnya ini jadi peang gitu. Kan suka gambar kalau kita press-press begitu kan suka jadi aneh ya gambarnya. Nah, bagusnya kita kosongin aja. Tujuannya apa? Kalau kita kosongin, dia akan menggunakan ukuran aslinya, ukuran asli waktu kita download. Jadi bagusnya dipakai ini aja dipakai eh, nol, bukan nol ya, dihapus, dikosongin ya, dikosongin bahasanya dikosongin. Nah kemudian, oke, nah boleh masuk sini, dia udah masuk sini. Ya, yang saya mau jelaskan di sini adalah boleh tulisan, boleh gambar. Nah coba kita isi ke submit, menjadi gini dia. Nah di bawah ini, oh ini bagian dari menu itu sendiri. Berarti ini bar sama di ini sama-sama header di bawahnya, sama-sama header. Nah, ini sebenarnya gini, tujuannya apa? Kita bisa menjelaskan eh, kalau ini biasanya produknya produk yang satu niche. Contoh seperti tadi saya katakan kita jualan di website kita ini jualannya umroh semua. Ada umroh plus, yang reguler, yang umroh apalagi macam-macam gitu ya. Nah, ini berarti kita pakai umroh aja di sini, gambar umrohnya di sini. Karena apa? Isinya umroh semua. Nah, tapi kalau saya pakai gini, ya ini ada isinya adalah seserahan. Tapi kan kalau seandainya orang klik jasa servis AC, lah masa seserahan juga yang muncul kan nggak nyambung gitu kan. Nah ini seserahan tiba-tiba servis AC. Makanya kalau tidak satu niche ini sebagusnya jangan ditampilkan. Cuman yang pasti kita harus bisa bisa menggunakannya. Jadi untuk sementara kalau mau ini kita hapus saja atau jangan ditampilkan. Ini ada checklist. Kalau kita tidak mau ditampilkan, dihilangkan aja checklistnya. Jadi hilang deh. Nah udah, kok tidak berfungsi? Bawah header. Hmm, ya udah matikan aja. Kalau nggak mau dihapus saja.
Ya, hilang. Nah, nah, terus bagaimana? Kemudian lanjutannya adalah ada lagi satu lagi namanya eh, ini kita lompat dulu ke sini ya biar sama biar mirip. Namanya atas konten ya. Kenapa saya lompat? Karena gini kita kan kemarin udah membahas tentang menu-menu, terus ada atas header, bawah header udah. Nah sekarang ada namanya atas konten. Kita akan membuat sebuah tulisan maupun gambar di atas konten. Atas konten itu bagian mana? Bagian kalau kita klik seperti ini, ya. Nah, di sini kita perlu ini, sorry, ini karena baru satu, kita cari yang banyak nih biar enak lihatnya. Jasa sertifikasi berapa nih? Dua, nggak ada yang banyak ya. Ya wis lah, belum pada diisi. Nah, katakanlah ini agen cilok. Nah, cilok artinya gini, eh, yang lebih dari satu deh. Apa sih lebih dari satu? Oh ini. Nah, gini, jasa servis AC gitu ya. Kita kan perlu menjelaskan dulu di sini, ada tulisan di sini kita jelaskan siapa kita ini sebagai servis AC. Jadi kita menyebut aja kami adalah perusahaan bergerak di bidang jasa servis AC yang bla 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 bla. Kan kita perlu jelaskan dulu di sininya, baru produk kami ini gitu kan. Jadi harus ada tulisan di sini menjelaskan dulu bahasanya itu ada deskripsinya lah gitu ya. Nah, kita minta biar biar enak lihatnya, kita pakai langsung coba aja. Nah, karena saya nggak bisa ngarang, saya pakai bantuan ChatGPT aja. Saya ingin gitu. Tolong buatkan saya deskripsi singkat tentang tentang apa? Tentang jasa servis aset ya. Jadi dibuatkan ini jasa servis AC profesional siap untuk membantu dan bla 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 bla. Nah, segini nih. Nah, ini kita kopikan. Nah, baru kita masukkan tadi apa? Atas konten. Baru input atas konten. Nah, linknya ya, untuk sementara kontennya taruh sini aja dulu ya. Konten yang ChatGPT taruh sini. Nah, kemudian linknya artinya gini. Link di sini berfungsi tulisan ini nanti akan ditaruh di mana? Akan ditempatkan di mana? Gitu kan? Nah, itu arti link di sini. Nah, kita tadi rencananya bahwa kalau seandainya ada orang klik jasa servis AC, baru tulisan itu muncul. Kalau dia klik aplikasi sekolah, tulisan tadi tidak muncul. Kenapa nggak muncul? Ya memang bukan itu. Ini kan aplikasi sekolah, masa tulisannya servis AC? Tulisan itu akan muncul, tulisan servis AC akan muncul jika kategori jasa servis AC diklik, maka muncul di sini. Nah, ini pada saat ini diklik aja, ambil linknya. Ini kopikan linknya, baru masukkan di sini, ya, paste. Nah, baru submit. Oke? Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia belum ada. Karena apa? Ini bagian beranda, bagian yang umum. Tidak mungkin ada tulisan servis AC di sini, gambarnya seserahan, cilok, terapi. Nah, dia akan muncul pada saat orang klik servis AC. Baru muncul di sini. Ya, baru muncul di sini. Nah, itu nanti kita buat seperti itu semua. Jadi nanti kalau agen properti, buat aja minta apa, dibuatkan deskripsi di sini. Kami adalah agen properti yang profesional untuk daerah Jakarta atau Bekasi dan lain sebagainya. Apa macam minta deskripsinya ke ChatGPT aja. Kalau nggak bisa ngarang gitu ya. Nah, jadi masing-masing kategori kita bisa jelaskan di atas sini. Nah, itu adanya di mana?
di atas konten. Nah, bisa nggak seandainya saya pingin jasa servis AC, udah ini ada tulisannya. Kemudian saya juga pingin ada aplikasi sekolah, ada juga di sini, gitu ya. Nah, tinggal kita linknya aja kita bedain. Nah, ini kan linknya ini untuk servis AC kan ada ini. Untuk yang sekolah, aplikasi sekolah ada di sini. Nah, ini linknya aja kita kopikan, tambahkan atas konten, ya, input atas konten. Nah, linknya taruh di sini. Oke. Nah, isinya konten atau deskripsinya ya nggak apa-apa minta. Kalau Bapak Ibu bisa membuat deskripsinya silakan gitu. Kalau nggak bisa ya minta tolong aja di ChatGPT. Nah, tinggal sebenarnya nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kalau sudah ada begini kan biasanya nggak ngetik lagi, tinggal diedit. Ini aja saya ganti aplikasi sekolah. Dar, tinggal gitu aja kan. Panjangan. Kalau boleh kita buat, kita batasin aja. Tolong buatkan 150 karakter aja. Yang biar nggak panjang-panjang gitu kan. Takutnya kalau panjang banget tulisannya ya bebas sih sebenarnya. Sukanya panjang atau deskripsi singkat boleh. Nah, ini kita kopikan, masukkan ke sini, baru submit. Nah, kita lihat bedanya. Bedanya adalah, jadi pada saat kita jual servis AC, ya sorry, jual servis AC muncul ini, ya, masalah servis AC. Pada saat aplikasi sekolah diklik, yang muncul ya aplikasi sekolah. Jadi kita menjelaskan apa yang ada dalam produk yang ada dalam ini. Ya, nanti yang lain juga dibuat seperti itu kalau seandainya produknya banyak, supaya kita lebih menjelaskan. Nah, eh, sebenarnya ada pentingnya dibuat ini, ya. Dan kedua, itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan Bapak Ibu kalau membuat kategori, dibuat seperti penawaran atau pencarian orang gitu ya. Contoh gini ya. Jual peralatan listrik rumah tangga. Mungkin nggak orang mengetik seperti ini? Mungkin. Jual peralatan listrik rumah tangga. Nggak apa-apa dibuat panjang. Ya. Contoh jasa seserahan. Nah, ini boleh kita tambahin lagi biar lebih kemungkinan besar orang ketiknya jasa seserahan pernikahan gitu. Walaupun seserahan itu udah pasti untuk pernikahan kan, atau ada yang lain nggak tahu deh. Nah, kita pakai pernikahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya eh, ini bisa menjadi salah satu eh, apa ya, dalam pencarian ini bisa muncul jasa seserahan pernikahan gitu ya. Ini bisa muncul di dalam pada saat searching di Google. Nah, artinya ini bisa kita apa? Kita inspeksi atau kita daftarkan aja ke Google ini. Mana tadi jasa seserahan pernikahan. Nah, ini. Nah, ini inspeksi aja. Link ini ya, kopikan, inspeksi ke Google. Nah, kita tahu ya, inspeksi itu artinya mendaftarkan produk kita ke Google atau supaya Google melakukan indeks. Jadi bahasanya kalau dicari orang ya kita ketemu. Kalau seandainya kita tidak pernah daftarkan, ya mau gimana pun dicari orang nggak bakal ketemu kitanya karena nggak terdaftar di Google-nya, gitu. Produk kita tidak terdaftar di Google, makanya nggak bakal ketemu kalau kita tidak inspeksi. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini saya punya contoh. Saya punya website seperti ini. Distributor.
tinta printer HP. Katakanlah ada orang searching seperti ini, ya. Yang muncul di sini apa? Nah, yang muncul itu adalah kategorinya. Ini WSP ini punya saya, punya ya bukan saya punya sih, ini yang saya kerjakan buat ada teman, ya. Kalau kita klik ke sini, ini apa isinya? Ya isinya itu kategori, ya. Nah, contoh kita pakai gini lagi. Dia searching nggak pakai distributor, tinta printer atau tinta printer aja, muncul nggak dia? Tinta printer gitu munculnya biasanya marketplace atau kita pakai tinta printer HP, HP, SP, SP. Nah, dia nanti yang muncul itu ya kategorinya. Ya, tapi kan nggak apa-apa, yang penting diklik orang masuk lihat, dia belanja, kan gitu. Tujuannya kan itu. Kalau cuman keywordnya segitu tuh biasanya lawan kita itu marketplace paling berat, ya. Jadi nanti diusahakan itu tetap diinstal, diinspeksi juga. Nah ini seperti ini, tinta Canon. Ini kan tinta Canon ini adalah kategorinya. Padahal orang nyarinya distributor tinta printer Canon yang muncul tinta Canon. Dan ini biasanya itu paling-paling kuat. Makanya ini di ranking satu. Ini ranking satu. Ini WSP tuh, yang sudah kita buat kemarin. Nah ini tinta Canon, ya. Ternyata memang sangat berfungsi kalau si kategorinya kita inspeksi, kita ratakan. Itu akan sangat kuat. Oke. Jadi saya sarankan kalau bisa judul apa judul. Kategori-kategori ini semua dibuat seperti penawaran. Dan inspeksi ya, diinspeksi. Nah, sama jadi kalau di sini servis AC, nah ini juga dibuat ya di samping. Jadi kalau coba kita lihat seperti apa tampilan di handphone. Tampilan di handphonenya ya. Jadi gini, jadi waktu saat orang lihat kategori ya, kategori seperti ini, kok nggak mau klik mouse saya? Di laptop dengan handphone beda ya. Hmm. Nah, jadi pada saat diklik ini jadi kita ada penjelasan dulu jasa servis AC profesional, baru kita tawarkan produk kita ini ada satu, ada dua, tiga, empat, lima gitu. Oke, banyak fungsinya itu. Nah, kemudian kita lanjut ke menu, sudah kategori sudah, bawah header, layout per page, layout per URL. Nanti full page ini kita ini ya, ini full page nanti kita zoom khusus. Jadi seharian apa satu kali zoom khusus membahas WSP. Jadi tidak bisa dicampur dengan yang lain karena waktunya nanti nggak nyampe. Karena full page ini itu berfungsi kita membuat sebuah landing page di dalam website kita. Nah, ambil contoh seperti ini, saya ada satu landing page, memang ini cuma baru contoh. Nanti pada saat orang buka website kita, yang muncul bukan seperti ini.
yang muncul ini. Nah, terus menu-menu tadi ada di mana? Adanya di belakangnya ini, nggak kelihatan. Nah, modelnya nanti begini. Nah, itu nanti kita pelajari, tapi itu khusus sekali Zoom, ya. Satu Zoom kita khusus mempelajari full page. Jadi ini saya sengaja lewatkan karena nanti waktunya nggak sempat. Oke, kita masuk ke layout per URL. Apa yang dimaksud dengan layout per URL? Kita tahu bahwa eh, kemarin pada saat kita belajar pengaturan, ya, dalam pengaturan dasar ada yang disebut dengan layout itu sebenarnya sudah ada di sini nih. Jumlah kolom inti pakai yang dua atau pakai yang tiga. Tampilannya mau pakai list atau pakai kolom. Nah, list eh, kemarin kan kita bahas kalau kita klik dua, ya, artinya nanti tampilan kita itu tadi tidak yang seperti ini. Ini kan bentukannya kan tiga kolom satu, bagian sini satu, bagian sini dua, bagian sini tiga. Tapi kalau kita pilih dua, berarti yang ada nanti hanya bagian sini dan ini. Ya, coba kita refresh. Nah, adanya bagian menu dan bagian produk. Yang bagian kanan tadi hilang. Karena apa? Kita mintanya kan layoutnya dua. Nah, kalau itu mau pakai tiga, berarti yang ini kita pilih jadi tiga kolom inti. Ya, ada apa bedanya seperti itu ya. Jadi ini kan tadi dua. Kalau ini kembali lagi tiga. Oke. Nah, kemudian ada lagi bentuk list atau bentuk kolom. Nah, bentuk yang tadi seperti ini kan kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, kita bentuknya seperti itu. Ada lagi bentuknya seperti list. Nah, itu tinggal kita pilih bagian sini nih, list. Kita klik bagian list, kemudian submit. Nah, bentukannya seperti ini, list ke bawah. Jadi nggak per kolom-kolom lagi. Ya, langsung bentuknya seperti ini. Nah, boleh juga kita combine. Combine itu gini, saya maunya ini kan tiga kolom dengan bentuk list. Nah, boleh juga kita pakai, saya ingin dua kolom, tampilannya dalam bentuk list gitu ya, dua kolom bentuk list. Nah, ini tinggal kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi di sini menu dan list seperti ini, list produk. Oke, itu tergantung kita, ya, itu tergantung kita maunya seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak kira-kira saya pinginnya bahwa untuk agen cilok, ya si agen cilok saya maunya per kolom. Tapi untuk servis AC, saya maunya per list. Jadi tidak sama. Kalau tadi kan kalau kita menggunakan pengaturan tadi ini, kalau sudah kita atur seperti itu, berarti semuanya sama. Kalau mau buat dua list, dua 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 ini dua tampilan layout dan list, berarti semua kategori itu bentuknya begitu semua sama, dua kolom dan bentuk list. Nah, tapi kan kita pinginnya, namanya orang kan ada maunya juga. Pinginnya saya ininya agen cilok, bentuknya kolom, tapi ya servis AC bentuknya list. Boleh nggak kita buat seperti itu? Boleh. Ya, itulah fungsi daripada itu tadi, layout per URL. Layout per URL. Oke, kita coba satu G. Saya pinginnya, ya kebetulan kalau agen ini kan sudah per kolom ya. Nah, tapi saya pinginnya gini, agen cilok, saya maunya per kolom, tapi dua, dua ini aja. Jangan ada ini, hubungi kami, maunya menu, kolom, kolom, kolom produk gitu ya. Nah, tinggal kita pakai ini, yang tadi, layout per URL. Nah, tinggal kita input URL out, layout. Nah, bagian mana yang mau kita rubah?
bagian contoh tadi agen cilok. Kita maunya seperti tadi ya, kita mau ini jangan ada gitu maunya dua aja, dua kolom besar ya. Dan di tengahnya bentuknya kolom juga bukan list. Nah, tinggal ini kopikan. Yang kita mau itu adalah ini, linknya kita kopikan. Copy, masukkan ke sini. Nah, kita pingin dua, bentuknya kolom. Oke, submit. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan masih begini. Tapi begitu kita klik agen cilok, nah dia jadi dua, bentuknya di sini kosong. Nah, kemudian saya mau jasa servis, bentuknya list. Saya maunya tiga kolom, tapi bentuk di sininya list. Nah, itu juga boleh. Tinggal kita klik aja link yang mau kita berubah. Ini kan jasa servis AC, berarti linknya kita kopikan. Copy, masuk ke sini tadi, input. Nah, linknya paste di sini. Pas. Nah, tadi maunya apa? Saya maunya tadi tiga kolom, tapi bentuknya list. Gitu. Baru submit. Nah, kita coba lihat. Oke, bedain ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau agen cilok tadi maunya dua kolom ini besar, terus ada eh, kolom-kolom banyak tanpa ada hubungi kami. Kemudian di agen service saya maunya ini bentuknya list seperti ini ke bawah, tapi ininya tiga kolom sesuai permintaan kita. Nah, dibentuk seperti ini. Nah, bagusnya seperti apa? Itu sama aja, tergantung Bapak Ibu sukanya bagaimana bentuknya. Tinggal diisi aja. Nah, bisa nggak untuk berlaku semuanya? Ya bebas. Semua kategori boleh dibuat seperti itu. Ya, di sini. Oke, oke, kita lanjut. Produk sudah kemarin sudah, artikel sudah juga. Ini kan kita udah isi. Gambar, gambar sudah kita isi. Ya. Gambar itu kan ada berapa jenis ya? Ada gambar. Oh, satu lagi gambar. Ada gambar apa kemarin? Pop up, slider, ya. Pop up, slider, terus apa? Boleh kita pakai gambar banner. Nah, kalau seandainya kita banner seperti ini, umroh Ramadan gitu ya. Kita pingin punya flyer seperti ini taruh di bagian sini. Ya, saya pingin flyer ini ya, saya mau taruh di bagian sini. Nah, ini kemarin sih sudah ya, sudah banner. Edit dulu ya, kita lihat dulu. Nah, banner ini, nah kita coba, siapa tahu Bapak Ibu masih ada yang lupa. Ya, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita maunya gini, kita coba bagian sini itu bagian mana? Bagian pada saat beranda atau website kita dibuka, ada banner di sini, di bawah sini. Nah, ini sudah ada, kemarin kan sudah. Ya. Nah, tapi bisa nggak? Eh, ini kan produk kita macam-macam nih. Ada pembuatan aplikasi, agen properti, tukang taman, kok bannernya umroh. Boleh nggak pada saat kita klik kategori umroh, baru muncul itu bannernya? Ya, boleh. Seperti itu boleh. Cuman ini mana sih kategori umroh? Ya udah kita tambahkan aja kategori umroh biar enak. Belum ada paket umroh murah. Nah, kita punya kategori seperti itu. Nah, paket-paket. Nah, ini. Jadi pada saat orang klik kategori paket umroh murah, nah kita maunya, kita maunya adalah di sini ada banner. Bannernya apa? Flyer umroh tadi. Saya maunya ada di sini karena di orang klik umroh gitu. Jadi maunya di sini atau di kiri atau di kanan bebas. Ya. Nah, tinggal tambahkan
di bagian gambar. Nah, cuman syaratnya tadi kita upload dulu gambarnya. Kita upload dulu pakai upload multiple gambar, ya. Gambar yang mana yang mau kita buat jadi banner. Nah, saya masih punya nggak ya? Saya punya player umroh mana ya? Hmm, nggak punya lagi. Umroh, paket umroh. Gambar, di gambar biasanya. Gambar, terus bagian umroh. Paket umroh ini ada. Nah, ini ada player gini. Nah, ini pilih, upload dulu. Nah, ini udah masuk kan? Nah, biarkan aja kalau udah masuk, tinggal nanti di bagian eh, gambar, mana tadi? Di bagian gambar, nah ini bagian gambar ini, kita input gambarnya. Oh, gambar yang sudah ada ya, nggak perlu diupload juga boleh. Jadi pilih gambarnya, kita masukkan di bagian mana nanti dia muncul. Dia muncul di bagian waktu orang klik paket umroh murah. Berarti ini linknya kopikan, masukkan ke sini. Pas. Ini pilih saja pakai wajib keyword ya, image altnya pakai keyword. Paket umroh murah. Oke. Isi teksnya boleh diisi. eh, yang kita isi itu penjelasan singkat aja. Jangan panjang-panjang juga, nanti itunya bannernya malah kepanjangan ke bawah gitu. Paket, ibaratnya kayak judulnya aja buatnya. Paket umroh murah di Jakarta. So, oke. Nah, nanti kalau itu diklik, kalau bannernya atau flyernya atau judulnya diklik, dia nanti bukanya kemana, kan gitu. Jadi pada saat ini diklik, atau sorry, bukan. Nanti ada banner di sini, kalau diklik, dia bukanya kemana? Buka ke, langsung aja kita detail produknya. Detail produk umroh nggak ada ya? Detail produk umroh nggak ada. Oh, ini udah paket umroh murah, wah punya kita lagi. Nah, kalau katakanlah ke satu titik gitu ya, ke sini. Nah, nanti dia bukanya ke sini. Berarti ini linknya kita kopikan. Kopikan, ya, masukkan ke sini. Pas. Oke, baru nanti posisi bannernya kita tentukan. Posisinya mau di kiri apa di kanan. Ya, mau di kiri atau di kanan. Mana tadi? Ya, mau di kiri sini atau di kanan gitu ya. Kita tergantung posisinya. Kita pakai banner kiri, katakanlah kiri. Pilih dua. Oh, submit. Nah, nanti hasilnya pada saat orang klik paket umroh, muncul dia di bawah sini. Pada saat ini orang klik ini paket umroh atau gambarnya atau tulisannya, dia akan muncul ke detailnya, detail umroh. Ini anggaplah ini detail umrohnya gitu. Ya, kita bisa tentukan seperti itu. Nah, waktu di beranda, banner itu tidak muncul. Ya, banner itu tidak muncul karena tidak di sini posisinya yang kita inginkan. Yang kita inginkan posisinya adalah pada saat orang klik paket umroh murah, baru dia muncul di sini. Nah, oke. Oke, upload multiple gambar. Nah, ini upload multiple gambar sudah kita buat tadi. Jadi kita ngupload gambar untuk digunakan pada boleh di konten, ya. Kita gunakan untuk
pelengkap dari konten itu tersebut. Ya. Kemudian atas konten, nah kemudian ada lagi link per page, ya, link per page ya. Kita coba buka, apa? Nah kita buat dibuka di sini, ya. Coba di, tapi tetap kita baca ini ya. Kopikan halaman web yang akan diisi dengan LPP dari address URL bar browse Anda di sini. Pastikan bahwa halaman web adalah produk atau artikel milik Anda sendiri. Ya. Nah, kemudian konten diisi dengan link tunggal maupun jamak dengan kata kunci pilihan Anda. Nah, ini lebih ke main di script ya. Nah, script gini aja deh, LPP jangan kita ini dulu karena ini bentuknya nanti script. Kita satuin aja ini dengan full page. Jadi full page itu nanti mainnya juga script. Jadi script itu gini. Script itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer-programmer untuk membuat sebuah coding atau membentuk sebuah aplikasi ataupun web. Jadi saya takutnya nanti Bapak Ibu kurang paham dengan ini. Jadi nanti kita satukan aja LPP atau link per page dengan full page. Karena ini sama-sama bentuknya adalah link atau script. Ya. Sama-sama script. Jadi kita lompati dulu, kita masuk ke BPP aja. Body per page. Body per page. Nah, body per page ini buat apa? Ya, body per page itu fungsinya adalah membuat sebuah postingan seperti ini. Ya, postingan kita itu menjadi lebih unik. Menjadi lebih unik itu artinya bahwa di postingan biasanya, postingan biasa ada judul, ada gambar, terus ada konten-konten-konten seperti ini ya. Nah, terus kita perlu tambahkan lagi di sini ada produk lainnya, ya, link ke internal. Terus nanti kita perlu tambahkan di sini apalagi yang mau kita tambahkan supaya halaman ini lebih unik. Dan biasanya halaman unik itu disukai oleh robot Google. Nah, kira-kira apa yang mau kita tambah? Yang boleh biasanya sih bebas-bebas saja, ya. Boleh kita buat galeri, ya, kita isi galeri. Boleh kita galeri juga bentuknya script, ya itu nanti aja. Contoh gini, saya pingin buat kayak komentar deh, kayak tambahin komentar aja di sini. Apa komentar itu kayak bahasa kayak Twitter apa ya. Nah, kita buat gini bentuknya. Kita minta aja ke ChatGPT tentang kita lihat dulu produknya apa yang mau kita mainkan. Jasa seserahan ini, gitu ya. Nah, ini kopikan, minta ke ChatGPT buatkan saya eh, komentar bagus dari para netizen. eh, dengan bentuk mirip Instagram untuk judul. Nah, untuk judulnya apa yang tadi? Jasa seserahan. Nah, kita minta aja dia buatin. Nah, ini kan seolah-olah nah, ini nanti ada komentar-komentar netizen, ya. Tapi kita minta komentar yang bagus biar. Tapi kalau nggak kita minta gitu, suka ngaco juga ini. Kadang buat komentar jelek juga. Keserahannya cantik banget, rapi, elegan, dan kelihatan mewah. Rekomen buat calon pengantin babelan atau anak babelan ya. Pelayanannya ramah, hasilnya sesuai request, detailnya juara. Nah, ini kopikan aja nih. Komentar-komentar ini kopikan, ya. Baru masukkan ke body per page. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu tadi, body per page di bagian mana. Nah, di sini kan.
Nah, ini kita kopikan linknya. Inputnya baru masuk ke body per page, input BPP, nanti linknya taruh di sini. Oke. Nah, kemudian masukkan itu komentar-komentar. Sorry, Ahmed. Kita lihat komentatornya. Nah, ada seperti ini. Nah, kita buat minta dirapikan sebenarnya. Minta dirapikan. Nah, atau boleh kalau udah punya gini, berarti ini kita minta dibuatkan dalam bentuk skrip sederhana aja ya. Jangan jangan skrip. Kalau skrip itu nanti dibuat agak ribet, kita minta aja. Tolong buatkan dalam skrip HTML sederhana. Kan jadi ribet nanti. Tapi biarin aja dah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngerti apa ini tulisannya dan memang nggak perlu banget juga karena apa? Karena itu memang kerjanya orang coding. Jadi yang penting nanti hasilnya yang kita perlukan. Tinggal kita kopikan aja, kopikan, nggak perlu tahu hasilnya apa, tulisannya ini apa, kopikan baru masukkan ke sini. Paste. Mana sih? Kok nggak ke copy? Ini copy, ya, copy, gitu, submit. Udah lihat hasilnya di bawah. Nah, ada seperti ini, ada komentar-komentar. Jadi kita buat komentar atas postingan kita. Jadi dia bisa aja mungkin jadi testimoni gitu ya. Jadi kita sebut aja bentuknya. Kalau netizen kan kalau muji-muji banget, kalau marah-marah banget gitu. Jadi mendingan saya tadi mintanya ke CCTV itu para netizen gitu. Itu pasti mujinya muji banget deh. Ya. Ya kalau mau boleh aja minta. Saya minta 20 atau 30 komentar gitu. Atau 100 komentar bisa aja. Supaya halaman ini lebih unik. Bisa nggak lebih dari satu? Bisa. Ini kan komentar sudah. Terus apa lagi yang mau kita minta di situ? Ya tinggal tambahkan lagi di bawahnya gitu ya. Di bawahnya dia tambahkan lagi BPP-nya. BPP di tempat yang sama ya. Sama. Ini kan tempatnya di sini nih. Jadi kita pingin buat tambahkan lagi BPP di tempat yang sama ya. Ini kopikan. Nanti masukkan ke sini. Tambahkan lagi apa? Ya. Nanti dia jadi 2, 3, 4 bisa tambahin-tambahin aja terus kalau mau buat biar rame, biar unik gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sama, model-modelnya jangan sama. Contoh gini, contoh ya. Ini kan sudah artikel ya, model ini kan udah model artikel nih sampai sini. Oke. Nah, kalau bisa di bawah sini jangan artikel lagi. Buat aja yang lain. Seperti ini kan udah yang lain nih, lain nih bukan artikel ini testimoni atau komentar. Ini buat buat apa lagi? Mungkin buat galeri, foto-foto, foto-foto, atau buat apa lagi macam-macam. Nanti untuk kelanjutannya bisa kita pelajari karena nanti masuknya ke dalam skrip. Oke? Kita hanya mempelajari fungsinya itu apa, caranya bagaimana. Nanti untuk lebih prakteknya lebih ke ini ya, ke skrip. Nah, meta per page. Nah, meta per page itu gini, eh, agak-agak ini ya, contoh gini. Di dalam sebuah website ya seperti ini kalau kita mau lihat isinya apa sih
di belakang isinya atau apa sih yang dibuat sehingga ini terbentuk seperti ini. Nah, itu bisa kita pakai Ctrl U, Ctrl U. Nah, kita lihat isinya seperti ini, ya. Di belakang layarnya, artinya secara codingnya, isinya ini semua codingannya. Nah, tapi bisa nggak kita tambahkan codingan ini, tapi tidak, ini kan nggak mungkin kita, kalau kita ketik kan nggak bisa, kalau Ctrl U, nggak bisa ditambahin. Kira-kira bisa nggak ditambahin? Saya ingin nambahkan sesuatu di dalam codingan ini, dalam website ini. Nah, itu bisa digunakan nanti menggunakan meta per page seperti ini. Apa yang mau ditambahkan? Nah, pertama ditambahkan bagian mana? Bebas. Kalau mau ditambahkan di depannya, di beranda, berarti kopikan berandanya. Ah, tapi kalau mau ditambahkan di kategorinya, berarti kopikan link kategorinya. Nah, kita coba kalau seandainya di beranda, kopikan link berandanya. Baru masuk ke sini, pas. Oke. Nah, baru yang diisi apa? Nah, ini biasanya yang diisi memang script juga, ya. Nah, ini untuk sementara kita pending dulu karena bahasa scriptnya nanti eh, belum kita temukan karena gini, kalau ini kita isi sembarangan seperti ini nanti bisa merusak. Karena apa? Karena tadi dia akan merubah apa yang ada di dalam sini. Dia akan merubah apa yang ada dalam sini. Nah, yang di dalam sini tidak boleh ada yang asal, tidak boleh ada yang asal-asalan. Harus benar-benar eh, apa, eh, membentuk sebuah eh, apa ya, hmm, sebuah codingan yang akan membentuk sebuah perintah gitu. Nah, makanya untuk ini kita tidak perlu dulu kita isi, tapi sekedar tahu aja bahwa meta per page itu fungsinya adalah untuk merubah apa yang ada di dalam sini. Ya. Dan itu yang dirubah mungkin bukan skrip secara keseluruhan ya, bukan skrip secara keseluruhan. Yang dirubah itu hanya bagian meta-metanya aja nih. Bagian meta-meta itu yang dirubah. Makanya disebut dengan meta per page. Nah, ini jangan kita rubah dulu karena nanti akan mempengaruhi website kita. Kecuali nanti ada perintah dari kami atau mungkin saya, Pak Putra atau Bang Rehan, tolong script ini masukkan ke meta per page. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan aja ke sini. Meta per page itu ke sini udah. Jadi umumnya nanti bagi yang Bapak Ibu eh, yang belum paham-paham banget dengan script, jangan digunakan kecuali kalau kami minta. Ya, oke, loh, sampai sini sudah. Apalagi full page nanti ya. Kalau premium juga nanti nih, premium ini ada khusus sendiri. Satu ini khusus sendiri jumnya. Kemudian website, ya, website itu fungsinya ya kita untuk melihat statistik daripada website kita. Contohnya nih website saya Podolaku. Statistiknya seperti ini. Nah, ingin detailnya tinggal diklik bagian sini. Kita bisa lihat bahwa ya, pengunjung pada bulan November ada 13 orang. Bulan Desember ada 6 orang, ya, per hari. Ya, ini per hari. Nah, kemudian halamannya bulan Desember untuk per harinya 77. Ya, artinya ini harus bisa dibaca seperti itulah, ya. Judulnya seperti ini. Judulnya dari November ke Desember. Ini bukan dulu filenya, file, ya. Yang hits itu November 286, Desember 230 malah turun ya. Malah turun. Jadi ini hanya sekedar informasi apa yang sudah terjadi, statistik apa yang sudah terjadi di dalam website kita, statistiknya. Oke. Nah, kemudian sudah untuk daftar ke Google, sebenarnya sih ini enggak,
nggak usah. Kalau kita sudah menggunakan GSC, ini nggak usah dipikirin lagi. Kan ini kan sama ya. Ini Google Search Central. Tapi kita udah pakai GSC, Google Search Console. Ya udah nggak usah dipakai. Ini bagi yang nggak mau menggunakan GSC ya pakai ini. Tapi kalau kita sudah punya GSC, ya kita dari inspeksi lewat sini, ya sudah pakai lewat sini, tidak pakai sini lagi. Nah, kemudian riset kata kunci. Ini tools aja sih, ini cuma tools. Tapi ini kan tools berbayar. Create free account and ya awalnya gratis gitu kan. Nah, kalau Bapak mau Ibu mau riset kata kunci lewat sini ya silakan. Oke, sudah cukup. Jadi nanti eh, Zoom berikutnya kita masuk ke tadi yang belum adalah full page, LPP, landing per page, landing per page, kemudian satu lagi eh, full page, link per page sama meta per page. Tapi meta tidak perlu ini deh, nggak usah diapa-apain dulu kita juga. Karena kita belum punya materi untuk memasukkan itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut materinya Pak Putra tentang JSON, nah JSON itu biasanya dimasukkan di sini meta per page, ya. Oke, jadi satu-satu kita pelajari. Nanti tinggal full page, link per page, kemudian nanti satu lagi premium. Nah, premium ini kan ada empat ini ya yang perlu kita bahas itu nanti aja satu satu ini satu Zoom atau boleh sekalian nanti kita bahas di full page, link per page sama premium itu bisa sekaligus. Oke, mungkin gitu aja Bapak Ibu yang kita bisa bahas malam hari ini. Nanti Bapak Ibu kalau mau coba silakan. Tapi yang ini yang saya kacak-kacak tadi saya buang-buangin dulu ya, saya hapus-hapus dulu. Suka ada yang nggak suka karena kan tadi ini belajar doang. Jadi bagian menu tadi saya mau hapus. Apalagi tadi saya rubah-rubah. Oh, udah gitu aja deh. Oke, itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau saya beri kesempatan, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, Eh, kalau tidak ada, mungkin malam hari ini. Nanti Faris besok ya, Japri ya. Boleh Pak, boleh Pak. Pak, Eh, saya nanya satu dikit boleh nggak? boleh. Saya gini, saya kadang-kadang masih bingungnya tuh kalau page kayak misalnya profile yang biasanya kan jarang diisi sama orang tuh. Nah, Oke, kalau Pak. kayak kalau di bagian yang kayak profile gitu itu H1 sama H2-nya itu jadi apa sih kita eh, jadi mulainya dari hanya boleh satu H2 kemudian sisanya harus H3 ke atas atau H2-nya boleh banyak gitu, Pak. Gini, Pak. Hmm. Itu tidak harus di profil. Kalau seandainya profil itu Bapak mau inspeksi Hmm. atau mau daftarkan ke Google, artinya supaya cepat naik rankingnya. Berarti kan kalau daftarkan ke Google, berarti kan ada niatan naik rankingnya. Ada dalam ranking lah kalau dicari orang gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, berarti kalau supaya dia naik ke dalam ranking, berarti kita harus menggunakan eh, apa cara mainnya SEO. Hmm. Nah, SEO itu tidak hanya di masalah di profil, di semuanya. Malah semua platform, mau pakai WSP, mau pakai dongkrak usaha, portal kota, bahkan mungkin punya blog atau punya apa, WordPress segala macam, itu kan SEO itu kan bisa dipakai di mana aja. Hmm. Nah, aturan SEO
aturan SEO yang pasti dan tidak boleh diganggu gugat dalam pengisian sebuah artikel, mau artikel dalam bentuk bentuk berita, bentuk kayak profil. Kalau menggunakan H1, H2, H3, berarti cuma satu. Syaratnya adalah gini, H1 itu hanya satu. Oke, satu. H2 boleh lebih dari satu. Oke. H3 adalah membahas tentang H2. Artinya detailnya H2. Hmm. Atau dalam daftar isi gini, H1 itu judul, udah pasti ya. Hmm. Judul dalam satu buku itu hanya satu, nggak ada yang lain judul lain. Iya, iya. Oke. H2 itu ke subjudul atau bab-babnya lah. Iya. Dalam buku ada judul, ada bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Hmm. Nah, H3 itu adalah membahas tentang bab satu ini. Detailnya bab satu lah. Berarti kan ada bab satu satu, bab satu, Iya, iya. satu tiga. Nah, itu maksudnya di H3 semua. Hmm. Nah, cuman nanti Bapak perhatikan gini, perlu diperhatikan di semuanya, di semua apa yang sudah ada. Katakanlah seperti ini, kita lihat ini punya kita kan, atau Hmm. profil atau apalah. Ini kebetulan profilnya belum diisi. Katakanlah produk seperti ini. Nah, Bapak cek dulu dipakai kontrol U, yang mana sih H1 ya? Yang mana H1? Pakai kontrol U. Nah, tinggal di searching aja H1 itu yang mana. Nah, ini kan Iya. jasa sastra Anda. Artinya hanya satu H1. Kalau Iya. Bapak buat seandainya nih di dalam profil, di produk apapun itu, seandainya Bapak ini, bukan ini kok ini sih yang itu, eh sorry ya, saya lihat yang ada lengkap bukan menu sih produk atau di profil atau di mana aja bebas. Nah, kalau seandainya ini Bapak salah, Bapak buat ini H1, ya, ya, seandainya ini Hmm. Bapak buat H1, berarti nanti jadinya H1 ada berapa? Ada dua. Ada dua, udah menyalahin SEO. Iya, iya. Jadi saya kan syaratnya H1 itu hanya satu, H2 boleh lebih dari satu, H3 bisa lebih dari satu, H4 juga Oke. bisa lebih satu. Makanya ini Bapak perhatikan dulu, ini pasnya H1, H2. Tapi sebenarnya kalau di WSP itu sudah kita atur memang ini yang jadi harus H2 karena Iya. judul ini yang menjadi H1 ya. Artinya Oke. gini juga, jadi kita jangan ya sorry mohon maaf walaupun saya orang TTK ya Hmm. boleh tidak harus menyatakan harus pakai produk kami ya enggak juga gitu loh. Kan ada juga orang senangnya main WordPress, main blog gitu kan. Nah, aturan SEO itu tetap dipakai dimanapun itu platformnya. Hmm. Hmm. Karena begitu itu ditabrak, udah nggak udah udah nggak bagus. Nah, Iya, Pak. caranya, nah di produk apapun maupun di WordPress, blog segala macam boleh kita kontrol. Ini bisa. Nanti kita cek H1-nya ada berapa sih? Coba kita cek ada nggak H1 lain. Nah, kalau seandainya katakanlah Bapak punya website orang lah atau website siapa atau punya blog WordPress atau blog, cek dulu nih H1-nya ada berapa nih. Oh, Hmm. ternyata dua. Berarti yang di sini tidak boleh ada H1 lagi. Harus saya rubah Iya. kan gitu. Itu ilmu Iya. umumnya ya, ilmu Iya. umum SEO-nya begitu ya. Nah, Pak Tony, kalau misalnya nih Pak, saya boleh contohin ya, misalnya kayak website saya, Boleh, boleh. jasa, jasa mobil panggilan, salon mobil panggilan, misalnya, .biz.id, Jasa. tanpa jasa Pak, salon Oh salon iya. mobil panggilan aja, .biz.id. Nah, ini kan anggap ya Pak, misalnya Oh kita klik iya. ke profile. Nah, di Oh profile iya. ini Pak, kan kalau kita kontrol U, yang H1 itu kan profil kebetulan. Oke, Nah, ya. itu H1-nya profil itu bagus gak sih? Atau sebetulnya saya harus bikin yang Nggak judul masalah. besarnya itu jadi H1 gitu. Nggak masalah sih. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun H1-nya profil Ya, gitu ya. ya. Justru jangan Bapak buat itu jadi H1 yang judulnya. Tapi itu otomatis Pak kalau di WSP. Iya, coba nih. Bisa. Kalau seandainya ini dibuat jadi H1 lah gitu ya. Saya pengennya H1 itu panjang seperti ini kan gitu. Iya, iya.
Nah, ya berarti kan nanti jadinya dua, dua H1-nya. Iya, jadi tetap biarkan profilnya jadi H1 ya, yang Oh, tentang kami jadi H2 gitu ya, Pak ya. ya. Oke. Karena gini, walaupun nanti yang dicari di searching orang salon mobil panggilan, kalau memang ini kena dengan kontennya, Mm-mm. nanti muncul seperti yang saya bilang tadi, Pak. Yang muncul profilnya. Tadi kan saya udah kasih tahu tuh, Mm-mm, mm-mm. distributor tinta printer P. Sorry. Nah, ini kebetulan ini ya. Nah, distributor tinta. Nah, ini kan bisa judulnya nih, Pak. Iya, iya. Nggak ada distributor tinta printer di sini, tulisan apa gitu ya. Itu kemungkinan di profil. Nah, ini nggak kan. Nanti yang muncul ya profil. Contoh, Hmm. saya mau pakai gini deh. Nah, ini saya searching di Google contoh. Jadi muncul di sini profil gitu. Iya, iya, iya. Bisa, tapi ini kan dia lebih dominasinya ke, Homepage ya. udah banyak dominasinya, udah banyak banget dia Iya, main. iya, iya, iya. Nah, ini Oke, Pak. petisi ya, ini judulnya ke meta 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 title. Dia Oh iya, dominasinya ke profil. meta Ah, title. benar. Oke, ya. Oke, Pak. Ada lagi Pak Baik. Riz? Nah, Iya, kayak itu gini aja. Pak. Nah, kayak gini yang muncul kontak as coba. Iya, Pak. Nah, kenapa itu muncul? Karena di dalam itu tadi ada yang dicari. Nah, seperti tadi punya Pak Riz tadi, yang dicari itu ada di sini, yang muncul nanti profil seperti gini, yang muncul Iya, kontak iya, iya. asnya doang. Oke, oke, Pak. Ya, Nah, terus Pak, kalau di halaman saya berarti H2 itu boleh yang bawah-bawahnya juga ya, Pak ya? boleh, boleh. Contohnya Artinya gini. tadi kan ada boleh balik ke Pak, sorry, ke jasa. Nah, jadi Nah, sebetulnya yang bawah ini yang lebih dari sekedar salon gitu-gitu juga H3 nggak, H2 nggak apa-apa ya, Pak ya? nggak apa-apa, Oh, jadi nggak apa-apa. H2 aja boleh berkali-kali gitu ya, nggak usah ini harus Ya, H3 gitu nggak ya? artinya kan gini Pak, ini kan subjudul. Iya, Subjudul bisa lebih dari satu nggak? bisa. Ya udah, itu Pak. Oke, oke. Itu Bawahnya boleh alasannya. H2 ya. Oke ya. Oke, sip, sip. Oke. Terima kasih, Pak. Sebentar, saya mau cek nih. Ini udah lama nih Pak. Baru Pak, ini buat itu buat latihan buat nanti kalau guru-guru kan harus Oh iya. ngejelasin gitu Pak. Jadi ini Oke, oke. praktek lebih Oke. detail tapi satu niche gitu. Pro apa? Sekaligus Yang buat lama gimana Pak? Website yang lama. lama. Hmm. Kalau yang lama saya nggak isi profil sih apa ya. Ini saya pertama kalinya ngisi profil. Oke, oke. Saya Ini benar-benar mau jadi guru ini. iya karena nanti kan itu. Terus ada teman saya juga, ada Pak Redi di sini yang Oh gitu. megang salon mobil panggilan ini Pak. Oh gitu. Iya. Masih, oh ini sih itu dia. Iya Pak Redi tuh Iya, dari iya, Tangerang. iya. Ya Pak Redi ya? Ada dia ya. Aman dah. Oke gitu ya Pak Aris ya. Ya gitu, makasih Pak. Ya, jadi sama aja nanti kayak kontak asnya juga dibuat aja gitu modelnya. Kan Bapak kan Mhm. siapa tahu mau nambah kayak gini lah kontak. Ya konteks saya harus pindahin Nah, ke ini atas sih. ada. Nanti muncul kontaknya doang. Padahal yang Iya, dicari ini jasa salon mobil. iya, iya. Nah, makanya diperlukan bahwa supaya itu dapat, ya ini harus diinspeksi kontak ini doang. Mhm. Ya, Oke Pak, siap. Bagaimana dia supaya bisa ranking dalam pada saat diinspeksi, berarti aturan SEO-nya dipakai. Iya, Hanya iya. H1 cuma satu, H2 boleh lebih dari satu, H3 boleh lebih dari satu. Itu jawabannya, Pak. Siap. Oke? Iya, terima Oke, kasih Pak. silakan, Pak. Yang lain, kalau ada yang mau nanya, oke, gitu aja ya. Nah, kenapa tadi si distributor itu lumayan cepat naik? Kalau orang itu cuma tiga keyword aja itu, Pak. Ini distributor printer-printer gitu ya. Tuh, di sini dia. Dan nggak bisa digerakin. Gimana cara orang mau gerakin nggak bakal bergerak di ranking satu terus. Ada caranya gitu. Nanti ya. Oke.
nanti sharing-sharing ya Pak ya. Eh, Ya, siap. Mantap. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggak kelihatan ya tadi. Ya, wis lah. Nggak kelihatan. Oke, kalau nggak ada, kita boleh kita sudahi dulu. Tapi, tapi gini ya, eh, kesimpulannya, kalau kita mau belajar atau nanti mau ngajar, tidak akan bisa ilmu ini terserap kalau tidak pernah praktek. Karena ini memang murni ilmu praktek. Ya, ini murni ilmu praktek. Semakin sering kita mengerjakan atau menggunakan WSP atau website kita ini, semakin lancar. Nah, waktu menjelaskan pun kita nggak perlu, apa, nggak perlu kebingungan. Ini kemarin apa ya? Cara ngisinya gimana ya? Nggak perlu, karena sudah terbiasa. Makanya cobalah kita, Bapak Ibu, sembarang aja dulu produknya, dibayangin aja apa ya, telur ya udah telur gitu. Kan langsung bayangin aja telur. Oke, posting telur. Apalagi yang kira-kira yang mau diposting, servis AC, servis AC. Jangan pikirkan dulu harus bisa ranking satu, harus bisa ini, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting bisa dulu, baru nanti berkembang. Kita memulai dengan main-main apa, aturan SEO-nya kita buat. Aturan SEO kan udah jelas, yang kemarin udah kita pelajari. Nah, baru nanti baru kelihatan kita udah bisa semua, baru boleh mengajar. Karena tadi udah dibuka Paris ya di grup ya, yang sudah, nah ini udah boleh ngajar nih. Kita mau kasih waktu untuk mengajar nih. Kalau nggak salah Pak Putra tadi udah dibuka di grup tuh. Iya, kayaknya. Atau Pak Paris nih yang duluan nih jadinya. Oh, kalau Pak Paris Udah mau buka kelas sendiri. Ya, di-share di grup ya Pak ya? ada. Ada di Oh, Pak Putra itu ngomong. Tadi iya, iya. siang apa sore ya. Jadi udah mulai dibuka nih. Jadi karena memang sudah boleh nih, udah boleh. Karena tinggal kita yang belum itu adalah full page, meta per page, sama link per page, sama premium. Itu bisa nanti. Jadi untuk sekarang ini yang penting produknya dulu, kategori produk dimainin. Atas header, bawah header kan itu dulu yang diajarin. Tinggal nanti pertemuan berikutnya kan udah pasti bisa nih kita ngajarin full page-nya. Oke. Oke ya, gitu ya Bapak Ibu semua. Eh, Mohon maaf mengganggu. Saya udah bilang kemarin ke Pak Put jangan malam Jumat dong gitu kan. Sunnah Rasul ya Pak. Bukannya apa-apa. Saya lagi ngomong ngajarin-ngajarin, takutnya gue ditinggalin gitu loh. Video dinyalain, gue apa? Video nggak dinyalain, ditinggalin aja. Just kidding aja ya, Paris. Oke Pak. Oke, makasih ya semua Bapak Ibu. Terima kasih Terima juga kasih atas Pak. waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa diulang dan diulang. Jadi ada ada YouTube-nya, dan harapan saya sih sebenarnya gini, eh, tolong ya subscribe sih. Karena gini, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di pertemuan berikutnya, pada saat nanti saya upload video kan nanti ada notisnya. Kalau ada subscribe atau notis, oh ini ada video baru gitu kan. Nanti bisa Bapak Ibu dapat ya. Malam ini ada Pak ya, itunya ya. Ya, gimana Pak? Malam ini ada itunya ya, rekamannya ya. Ada, itu nanti saya kirim kalau sempat malam ini. Kemarin kan saya kirim jam 12 jam 1 ya. Mungkin besok Ya, pagi gitu ya. Pokoknya nanti kalau udah selesai di convert terus saya upload ke YouTube, langsung saya kirim di grup iya ya. Pak. Pak Redi ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi nanti bisa, ya saya juga maklum jam segini mah udah ada yang ngantuk lah pasti. Tapi kan ada rekamannya. Nah, rekamannya Ya, tinggal diulang-ulang gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami dari tim teknis Terang Kreatif mengucapkan selamat malam. Eh, Apa lagi ya? Ntar dulu saya lihat ada chat nggak? Takutnya ada chat saya nggak bisa jawab. Oh, udah nggak ada chat. Aman, dah. Oke, gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu.
Saya izin lab dan nanti saya kirimkan rekamannya di grup kita. Terima kasih. Selamat malam.